Halo, saya Angela Liranova. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 2, yaitu saya sendiri, Muhammad Fikri, dan Rizaldi. Di sini saya akan memberikan informasi tentang kerangka dasar dan ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Apa saja sih kerangka dasar pendidikan? Kerangka pendidikan itu terdiri dari 3 macam. 1. Kerangka tujuan pendidikan. Taksonomi Benjamin S. Bloom 1956, tujuan pendidikan dibagi menjadi 3 domain, yaitu A. Kognitif domain, berisi perilaku yang menekankan aspek intelektual. Contohnya, pengetahuan, pengertian, keterampilan, berpikir. B. Afektif domain, berisi perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi. Contohnya, minat, sikap, apresiasi, dan adaptasi. C. Psikomotor domain, berisi perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik. Contohnya, tangan mengetik dan berenang. 2. Prinsip-prinsip dasar merumuskan taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom menggunakan 4 prinsip. Prinsip psikologis, prinsip logis, prinsip tujuan, dan prinsip metodologi. 3. Struktur original taksonomi Bloom sebelum direvisi. Struktur dari original taksonomi Bloom sebelum direvisi meliputi ranah kognitif dan ranah afektif. Apa itu ranah kognitif? Ranah kognitif yaitu ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Terdapat 6 jenjang proses berpikir mulai dari jenjang terendah sampai jenjang yang tertinggi, yaitu pengetahuan yang disebut C1, pemahaman yang disebut C2, penerapan yang disebut C3, analisis yang disebut C4, sintesis yang disebut C5, dan evaluasi yang disebut C6. Apa itu ranah afektif? Ranah afektif yaitu ranah yang berhubungan dengan sikap dan nilai. Adapun beberapa kategori dalam ranah afektif sebagai hasil belajar, yaitu menerima, menanggapi, penilaian, organisasi, dan karakteristik. Penilaian hasil belajar dikelompokkan menjadi 3 ranah, yaitu ranah psikomotorik, ranah kognitif, dan ranah afektif. Ranah psikomotorik, ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik. Ranah kognitif yaitu ranah yang berhubungan dengan kemampuan berpikir. Ranah afektif yaitu ranah yang berhubungan dengan watak perilaku. Paradigma lama seringkali menilai pembelajaran lebih ditekankan pada hasil atau hanya menilai kemampuan aspek kognitif. Sementara penilaian aspek afektif dan psikomotorik seringkali diabaikan. Syarat karakteristik untuk evaluasi pembelajaran menyatakan bahwa suatu tes dapat dikatakan baik apabila memenuhi 5 persyaratan, yaitu validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas, dan terakhir ekonomis. Ruang lingkup apa saja untuk evaluasi pembelajaran? Membatasi ruang lingkup evaluasi pembelajaran dibagi dalam 4 komponen besar, antara lain 1. Domain hasil belajar, 2. Sistem pembelajaran, 3. Proses dan hasil belajar, dan 4. Penilaian berbasis kelas. Berikut penjelasan mengenai keempat komponen tersebut. 1. Evaluasi pembelajaran dalam perspektif domain hasil belajar. Adapun rincian setiap domain tersebut antara lain, domain kognitif yang memiliki 6 jenjang kemampuan, 1. Pengetahuan, 2. Pemahaman, 3. Penerapan, 4. Analisis, 5. Sintesis, dan 6. Evaluasi. B. Domain afektif juga memiliki beberapa jenjang kemampuan. 1. Kemauan menerima, 2. Kemauan menanggapi atau menjawab, 3. Menilai, dan 4. Organisasi. Ranah afektif sendiri memiliki 2 kriteria, yakni perilaku melibatkan perasaan dan emosi seseorang serta perilaku harus tipikal perilaku seseorang. Kriteria lainnya yang termasuk ranah afektif yaitu intensitas, arah, dan target. Adapun 5 tipe karakteristik ranah afektif yaitu sikap, minat, konsep diri,
nilai, dan moral. C. Domain psikomotorik. Jika dilihat dari taksonomi Bloom, kemampuan peserta didik dibagi menjadi dua, yaitu tingkat rendah, terdiri dari pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi, dan tingkat tinggi, meliputi analisis, sintesis, evaluasi, dan kreativitas. Dilihat dari cara berpikir, tingkat tinggi juga dibedakan menjadi dua, yaitu berpikir kritis dan berpikir kreatif. 2. Evaluasi pembelajaran dalam perspektif sistem pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran baik yang menyangkut tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, guru, dan peserta didik, serta sistem penilaian itu sendiri. Secara keseluruhan, ruang lingkup evaluasi pembelajaran adalah A. Program pembelajaran meliputi tujuan, isi atau materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, hingga penilaian proses. B. Proses pelaksanaan meliputi kegiatan, guru, dan peserta didik. C. Hasil pembelajaran, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang. 3. Evaluasi pembelajaran dalam perspektif penilaian proses dan hasil belajar. A. Sikap peserta didik. B. Pengetahuan dan pemahaman peserta didik. C. Kecerdasan peserta didik. D. Perkembangan. E. Jasmani atau kesehatan keterampilan. 4. Evaluasi pembelajaran dalam perspektif penilaian berbasis kelas. Ruang lingkup penilaian berbasis kelas dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional 2004 adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi dasar mata pelajaran. 2. Kompetensi rumpun pelajaran. 3. Kompetensi lintas kurikulum. 4. Kompetensi tamatan. Dan 5. Pencapaian keterampilan hidup. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kami.